Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Saifu Afif Riza Amrullah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 3 Transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1810213251577 dengan nomor peserta PPG 3505860000609. Pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 E3 dengan materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita semuanya masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti di kelas 10 ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya senantiasa diberikan rahmat dan juga kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya, tak lupa marilah kita sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tuanya untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, marilah kita doakan orang tua kita semoga mendapatkan kebaikan di dunia hatta akhirah. Kepada kedua orang tua kita, lahul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya akan Bapak absen terlebih dahulu kehadiran kalian pada KBM hari ini. Adelia Ruslantika, Hadir Pak. Aulia Dewi, Hadir. Chelsea Novita Rahayu, Hadir Pak. Cendi Farah, Hadir Pak. Damar Jati Wahyu, Hadir, Pak. Gendis Jawar Kinanti, Hadir Pak. Gadis Hafiza, Hadir. Resel Baby, Hadir. Rosidah Wirasti. Anak-anakku, perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebagai umat Islam tentunya kita mengenal sosok yang sangat-sangat sebagai panutan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, beliau mengajarkan pada kita bagaimana cara hidup sehari-hari sebagai seorang muslim itu. Oleh karenanya, dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 terkenal dengan sebuah surat yang intinya adalah bagaimana cara kita untuk berkompetisi dalam sebuah kebaikan itu. Oleh karenanya, sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk bagaimana mengenal diri kita. Apakah kita sudah melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan atau belum? Salah satunya adalah bagaimana usaha atau upaya kita dalam membangun diri kita agar lebih baik daripada hari yang kemarin.
Misalnya kemarin kita melakukan sesuatu yang kurang baik, kita ganti hari ini dengan sesuatu yang lebih baik. Kemarin kita mungkin masih bohong, hari ini kita bisa bersikap jujur. Kemarin dengan orang tua kita masih kurang berbakti, hari ini kita bisa lebih berbakti. Tentunya Allah akan melihat apa yang hambanya lakukan, baik itu secara ibadah, misalnya sholat, ataupun di luar ibadah ritual sholat, misalnya kita menolong sesama, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah berfirman bahwasanya sebaik-baik manusia adalah dilihat dari amal dan ketakwaannya. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang ayat Al-Quran surat Al-Maidah yang 48, yang mana itu mengandung makna yang luar biasa tentang kompetisi dalam kebaikan serta etos kerja. Oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari hal tersebut yang diantaranya hari ini kita akan memberikan sebuah pembelajaran yang penting terkait ayat itu. Yang pertama adalah bagaimana pada pembelajaran ini peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 tersebut dan juga hadis yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis yang terkait untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan yang ketiga, tujuannya adalah peserta didik mampu untuk menganalisis tajwid ataupun hukum bacaan yang terkandung dalam ayat tersebut. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyajikan paparan tentang kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, dalam pembelajaran pada hari ini, seperti kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya terkait dengan pembagian kelompok, apakah sudah terbagi kelompoknya masing-masing? Sudah. Coba, saya ingin tahu kelompok satu sebelah mana? Oke, coba sebutkan anggotanya siapa saja. Ayu, Ila, Ria, Nara, Gendis. Oke, kemudian untuk kelompok 2 sebelah mana? Oke, sebutkan namanya siapa saja. Rifki, Ira, Chelsea, Mandaya, Ira. Oke, baik, untuk selanjutnya kelompok 3. saya, Oke, sebutkan namanya siapa saja. saya Irfan, Alvira, Osi, Fadil, Melni. Oke, baik. Baik, dan yang terakhir kelompok 4. Saya, Oke, silakan siapa saja anggotanya. Baby, Sandy, Nanda, Iva. Oke. Baiklah anak-anak, setelah kelompoknya sudah terbagi seperti ini, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana tata cara kalian berkelompok pada pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, kelompok 1 nanti kalian mendapatkan materi tentang membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan, yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian kelompok 2 kalian mendapatkan materi tentang terjemah perkata dari ayat Al-Maidah ayat 48. Kemudian kelompok 3 kalian bertugas mendapatkan materi yaitu menganalisis tajwidnya. Dan yang terakhir kelompok 4 kalian mendapatkan materi tentang bagaimana kandungan hikmah dari ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti setelah saya beri waktu, kalian diskusikan dengan kelompokmu masing-masing. Kemudian kalian mendalami materi itu. Pada waktunya nanti akan saya beri waktu kesempatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya secara berurutan. Demikian untuk tata caranya. Baiklah anak-anak, itu tadi tentang tata cara bagaimana kalian berdiskusi pada hari ini. Selanjutnya saya akan berikan waktu pada kalian selama 10 menit untuk mendalami serta mendiskusikan materi yang sudah masing-masing kalian dapatkan. Silakan dimulai dari sekarang. baik Pak. Baiklah, silakan, waktunya sudah habis anak-anak. Oleh karena itu, kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pendalaman materinya. Silakan untuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan. Baik, Pak. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membacakan Quran surah Al-Maidah, hadis Nabi Muhammad SAW, Quran surah At-Taubah, dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang etos kerja.
silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil materi yang telah kami dapat, yaitu terjemahan dari lafaz surat Al-Maidah ayat 48 yang berisi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Dan saya akan membacakan terjemahan surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Musaddiqun lima bayna yadayhi. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan, kami anggota dari kelompok 3 yang akan membahas tentang tajwid dan hukum bacaan pada surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Dimulai dari surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, wa anzalna, hukum bacaannya ialah ikhfa haqiqi, karena nun mati bertemu bunyi dibaca samar atau tipis. Oke, dan yang terakhir yang akan presentasi adalah kelompok 4. Silakan kesempatan terakhir untuk kelompok 4 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil materi pendalaman kami. C. Isi kandungan dan pengalaman Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. 1. Isi kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran di dalamnya tanpa keraguan sedikit pun. B. Al-Quran berfungsi membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu, misalnya Injil, Taurat, dan Zabur. C. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan pedoman cukup, yaitu Al-Quran. Baik, alhamdulillah seluruh kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Sebelumnya marilah kita apresiasi bersama apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 mengenai bacaan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dilanjutkan kelompok 2 yaitu berkaitan dengan terjemah per kata dari surat Al-Maidah ayat 48. Dilanjutkan kelompok 3 yaitu tentang tajwid atau hukum bacaan yang terkandung di dalamnya, dan ditutup oleh kelompok 4 yang berkaitan dengan isi kandungan dari ayat tersebut. Kiranya dari keempat kelompok ini sudah menyampaikan presentasi dengan sangat maksimal dan luar biasa. Baiklah anak-anak, tadi sudah kita perhatikan dan kita simak bersama-sama bagaimana presentasi dari keempat kelompok, dan kita tangkap makna dari masing-masing kelompok itu. Dan selanjutnya untuk lebih mendalami lagi makna dari ayat Al-Maidah 48 ini, marilah kita simak bersama-sama dan kalian perhatikan bersama-sama sebuah video yang akan menginspirasi kita semuanya tentang kehidupan kita sehari-hari. Selamat menikmati.
Nah, jadi anak-anak, dari video ini bisa kita ambil sebuah pelajaran yang penting, bagaimana sebagai seorang pelajar kita harus selalu berusaha tanpa mengenal putus asa dalam mencari ilmu di sekolah kita tercinta ini. Semoga semuanya tetap bersemangat dan termotivasi untuk mencari ilmu secara luar biasa. Demikian dari video ini bisa kita ambil hikmahnya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu.
Baik anak-anak, tadi sudah kita ikuti bersama dan kita simak bagaimana video tadi bersama-sama. Selanjutnya setelah kalian mengamati dan menganalisa dari video itu, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa kalian sampaikan kepada saya terkait dengan isi dari video yang tadi sudah saya tayangkan di depan. Silahkan mungkin secara bergantian dari kelompok mana, sebutkan nama. Oke, dari kelompok 4 nama siapa? Jesi, Pak. Oke, silakan. Dari video itu bagaimana agar kita bersemangat di sekolah? Baik. Kemudian ada lagi? Saya. Dari kelompok 1. Bagaimana cara kita memanajemen waktu agar dapat melakukan kesibukan di tengah melakukan kebaikan di tengah kesibukan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, dari kelompok 2, 3. Bagaimana cara kita sebagai pelajar agar tetap termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik? Oke, terakhir dari sini ada. Oke. Bagaimana cara kita agar tidak mudah menyerah saat mengerjakan soal-soal yang sulit? Oke, baik. Oke, tadi dari keempat pertanyaan akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan pertama, bagaimana agar kita itu bersemangat atau termotivasi dalam bersekolah. Tentunya sebagai seorang pelajar, kita sebelum berangkat ke sekolah, kita pasti harus berpamitan dan izin dulu kepada orang tua. Oleh karena itu, niat kita, kemudian bagaimana doa orang tua itu akan selalu menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita sebagai seorang anak dalam mencari ilmu. Yang mana bagaimana doa orang tua itu akan selalu membakar semangat kita dalam mencari ilmu di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana usaha kita agar tetap termotivasi adalah tentunya kita harus ingat di bumi ini kita harus selalu berusaha. Karena barang siapa yang berusaha, insya Allah dia nanti akan memetik hasilnya. Oleh karena kita harus tahu bagaimana langkah-langkah yang akan kita hadapi dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah anak-anak kita sudah hampir di bagian kesimpulan pada hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kesan dan perasaan kalian terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam materi kompetisi dalam kebaikan pada hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Saya ingin tahu bagaimana perasaannya. Coba salah satu dari kelompok ini. Bagaimana? Senang, seru, happy, semuanya. Have fun! Oke, bagus, terima kasih. Dari kelompok sana, silakan yang mewakili. Merasa sangat jimat dan sangat seru, Pak. Oke, bagus. Dari kelompok 2. Seru, dapat menambah pengetahuan. Oke, itu dari kelompok 3. Seru Pak, kita jadi lebih memahami tentang materi kali ini. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Baiklah, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran pada hari ini. Tentunya tidak elok atau alangkah lebih baiknya kita bersama-sama untuk menyampaikan satu visi misi, yaitu tentang kesimpulan kita yang didapat pada pembelajaran hari ini terkait dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Tentunya ada sebuah pemikiran yang utama yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita tidak boleh mudah berputus asa. Kita harus selalu berjuang penuh semangat dalam menghadapi tantangan kehidupan pada hari ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita harus mempunyai daya saing yang sehat, baik itu di sekolah, di rumah maupun di luar rumah, sehingga kita bisa menggunakan seluruh kesempatan yang ada ini untuk berusaha dengan sangat lebih baik lagi. Kiranya itu semoga bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, menjadi pembelajaran kita bersama sebagai umat Islam yang kafah, yang sempurna sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa membaca Al-Asr. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin.
di penghujung pembelajaran pada hari ini dari saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas segala perhatian dan atensi semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan betul-betul bisa menambah manfaat dan juga membawa kesuksesan pada kehidupan kita. Kurang lebih demikian yang bisa kita sampaikan hari ini. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang terhormat, demikian praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10 E3 pada materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.